Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi keuangan daerah atau yang biasa disebut akuntansi pemerintahan. Nah, saya Angel Sodale sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai apa itu akuntansi keuangan daerah atau akuntansi pemerintahan di Indonesia. Nah, akuntansi keuangan daerah atau akuntansi pemerintahan di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan negara dan daerah. Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Akibatnya, sebagai konsekuensi, peraturan perundang-undangan di bawahnya juga terus disesuaikan. Saya selaku pemateri kedua yang akan membawa materi tentang manajemen keuangan daerah di era pra-reformasi. Manajemen atau pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi dilaksanakan terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengertian daerah adalah daerah tingkat 1 yaitu provinsi dan daerah tingkat 2 yaitu kabupaten atau kota media. Di samping itu, terdapat 6 peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan manajemen keuangan daerah pada era reformasi, antara lain. Yang pertama, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 sampai 099 Tahun 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Yang keenam, Kepemdagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan usunan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah. Sekian dan terima kasih. Melanjutkan tentang berdasarkan peraturan menjadi dasar pelaksanaan manajemen keuangan daerah di era pra-reformasi dapat disimpulkan beberapa cara pengelolaan keuangan daerah di masa pra-reformasi, antara lain yang pertama, pengertian Pemda adalah kepala daerah dan DPRD. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Artinya tidak ada pemisahan yang konkret antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Yang kedua, perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah. Yang ketiga, bentuk laporan perhitungan APBD. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, perhitungan APBD, nota perhitungan, perhitungan kas, dan pencocokan antara sisa perhitungan. Yang keempat, pinjaman.
baik pinjaman Pemda maupun pinjaman BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan Pemda yang dalam struktur APBD menurut Kepmendagri nomor 903/053 tahun 1998 tentang bentuk dan susunan anggaran pendapatan daerah masuk dalam pos penerimaan pembangunan. Yang kelima, unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah Pemda yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, bukan melibatkan masyarakat. Yang keenam, indikator kinerja Pemda terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Yang kedua, perbandingan antara standar biaya dan realisasinya. Yang ketiga, target dan presentasi fisik proyek. Yang ketujuh, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan APBD, baik yang dibahas DPRD maupun yang tidak dibahas oleh DPRD, tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Sekian dari saya. Teman kelompok, jadi dari peraturan-peraturan tersebut, manajemen keuangan daerah itu pada era reformasi itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada era pra-reformasi. Nah, jadi perbedaannya itu seperti yang pertama, pengertian daerah adalah provinsi atau kota atau kabupaten. Nah, jadi istilah Pemda tingkat 1 dan 2 serta kota madya tidak lagi digunakan. Dan yang kedua, pengertian Pemda adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemda yang dimaksud di sini adalah badan eksekutif, sedang badan legislatifnya itu adalah DPRD, dan peraturan tersebut berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi terdapat pemisahan yang nyata antara lembaga legislatif dan juga eksekutif. Yang ketiga yaitu perhitungan APBD yang menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah. Jadi perubahan itu termasuk dalam peraturan atau undang-undang termasuk dalam peraturan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Dan yang keempat, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategi Renstra. Nah, itu termasuk dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Yang kelima yaitu pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan atau yang menunjukkan hak kepada Pemda, tetapi masuk dalam pos penerimaan yang belum tentu menjadi hak Pemda. Yang keenam yaitu masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusunan APBD selain Pemda yang terdiri atas kepala daerah dan juga DPRD. Perkenalkan, nama saya Maria Elvinasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan peraturan-peraturan manajemen keuangan di era reformasi memiliki karakteristik yang berbeda dari pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi yang tercantum dalam 9 bagian. Yang pertama, pengertian daerah adalah provinsi dan kabupaten atau kota. Istilah Pemda tingkat 1 dan tingkat 2 serta kota madya tidak lagi digunakan. Yang kedua, pengertian Pemda adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemda yang dimaksud di sini adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatifnya adalah DPRD. Ini termuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi terdapat pemisahan yang nyata antara lembaga legislatif dan eksekutif. Yang ketiga, perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah. Ini termuat dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Yang keempat, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategi atau Renstra yang termuat dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Yang kelima, pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan, di mana yang menunjukkan hak Pemda, tetapi masuk dalam pos penerimaan yang belum tentu menjadi hak Pemda.
Yang keenam, masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusunan APBD selain Pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Yang ketujuh, indikator kinerja Pemda tidak hanya mencakup. Yang kedelapan, laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila mengalami penolakan dari DPRD. Yang kesembilan, digunakan sebagai tolak ukur atas laporan keuangan manajemen era reformasi. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 pergeseran dalam pengelolaan anggaran daerah. Yang pertama itu ada dari vertical accountability menjadi horizontal accountability. Yang berikutnya itu dari traditional budget menjadi perform budget. Yang ketiga ada dari pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangan serta kinerja. Dan yang keempat itu lebih menerapkan konsep value for money. Yang kelima penerapan konsep pusat pertanggungjawaban. Dan yang keenam ada perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Amina Priyanti. Saya selaku pemateri selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reformasi lanjutan periode 2004 hingga sekarang. Dalam kaitan pemerintahan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Selain itu, muncul peraturan perundangan yang diamanatkan oleh undang-undang terdahulu, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan. Beberapa perubahan mendasar dalam peraturan perundangan terbaru adalah dikenalkannya bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Selain itu, pengelompokan jenis belanja lebih menekankan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai belanja langsung dan belanja tidak langsung itu sendiri. Baik, selanjutnya itu belanja langsung atau yang dikenal sebagai direct expenditure. Di sini belanja langsung itu dia merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Jadi belanja langsung di sini terdapat beberapa jenis yang pada umumnya, yaitu terdapat belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selanjutnya kita akan masuk pada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung itu sendiri atau indirect expenditure ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada umumnya jenis belanja tidak langsung itu sendiri dikategorikan sebagai ada belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Jadi di sini penegasan perlunya penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu perubahan. Selain itu, penerapan konsep kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM atau Multi Terms Expenditure Framework atau MTIV merupakan perubahan yang dikehendaki mulai tahun anggaran tahun 2009. Untuk materi selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada pemateri selanjutnya. Fernandes, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kerangka pengeluaran jangka menengah atau Multi Terms Expenditure Framework atau MTF. MTF di sini merupakan konsep terbaik dalam pengelolaan keuangan publik atau Public Expenditure Management atau PEM saat ini, khususnya di negara berkembang yang memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan publiknya. MTF ini mengintegrasikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam beberapa tahun anggaran dan menghubungkan antara kebijakan perencanaan penganggaran secara komprehensif. Secara umum, tujuan Multi-Term Expenditure Framework ini adalah yang pertama, memperbaiki situasi fiskal secara makro sehingga dapat menurunkan defisit anggaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan lebih rasional dalam menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan dampak kebijakan pemerintah dengan cara mengaitkan prioritas dan kebijakan pemerintah dengan program-program yang dilaksanakan. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kinerja dan dampak program, salah satunya dengan cara mengubah kultur birokrasi dari administratif ke manajerial.
Yang keempat, menciptakan fleksibilitas manajerial dan inovasi sehingga tercapai rasio cost output yang lebih rendah, peningkatan efektivitas program kebijaksanaan, dan juga meningkatkan prediktibilitas sumber daya. Terima kasih. Seliana Hak, saya akan melanjutkan presentasinya. World Bank menyatakan ada 6 tahapan dalam MTEF, yakni yang pertama, pembentukan kerangka ekonomi makro dan fiskal. Tahap ini didirikan dengan pembentukan model ekonomi makro yang dapat memproyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam jangka waktu menengah. Yang kedua, pengembangan program-program sektoral yang dilaksanakan. Yang ketiga, pengembangan kerangka pengeluaran sektoral, yakni dengan menganalisis trade-off yang terjadi antar sektor dan di dalam sektor itu sendiri, dan membangun konsensus terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam jangka panjang. Yang keempat, mendefinisikan alokasi-alokasi sumber daya sektoral dengan cara menentukan budget ceiling sektor untuk jangka waktu menengah, sekitar 3 atau 5 tahun. Yang kelima, penyiapan anggaran sektoral. Program-program sektoral yang bersifat jangka menengah didasarkan pada budget ceilings. Yang keenam, pengesahan MTEF secara politik, yakni melalui pemaparan estimasi anggaran ke kabinet dan parlemen untuk disahkan. Baik, perkenalkan nama saya Kiki Yunus. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini World Bank menyebutkan ada 6 tahapan dalam MTEF, yakni yang pertama yaitu pembentukan kerangka ekonomi makro dan fiskal. Tahap ini dicirikan dengan pembentukan model ekonomi makro yang dapat memproyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam jangka menengah atau multi-year. Yang kedua adalah pengembangan program-program sektoral yang dilaksanakan dengan melakukan yang pertama, kesepakatan atas objektif, outputs, dan activities setiap sektor. Yang kedua, mereview dan mengembangkan program dan subprogram. Yang ketiga, membuat estimasi kebutuhan biaya untuk masing-masing program. Nah, yang berikut adalah pengembangan kerangka pengeluaran sektoral, yakni dengan menganalisis trade-off yang terjadi antar sektor dan di dalam sektor sendiri, dan membangun konsensus terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam jangka panjang atau strategik. Yang berikut yaitu mendefinisikan alokasi-alokasi sumber daya sektoral dengan cara menentukan budget ceiling sektor untuk jangka menengah yaitu 3-5 tahun. Yang berikut adalah penyiapan anggaran sektoral, yaitu program-program sektoral yang bersifat jangka menengah didasarkan pada budget ceilings. Nah, yang terakhir yaitu pengesahan MTEF secara politik, yakni melalui pemaparan estimasi anggaran ke kabinet dan parlemen untuk disahkan. Sekian dari saya. Menjelaskan tentang kerangka pengeluaran jangka menengah dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pasal 1 angka 33 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 menyatakan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan dengan kebijakan. Dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perkiraan maju. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Konsep yang juga tidak dapat dipisahkan adalah anggaran terpadu yang didefinisikan sebagai penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh
jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Yang diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang kedudukan akuntansi keuangan dalam manajemen keuangan daerah. Nah, yang terlebih dulu kita ketahui itu bahwa pengertian dari manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah di sini merupakan pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di dalam bidang keuangan, berdasarkan prinsip standarisasi dan prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan. Terus berikutnya, tata usaha merupakan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah. Nah, dalam arti di sini tata usaha itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok tata usaha keuangan. Dapat digambarkan kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam manajemen daerah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen keuangan daerah di atas merupakan sebagian dari beberapa pengertian manajemen keuangan daerah yang ada salah satu pengertian manajemen keuangan daerah. Selain pengertian di atas juga kita bisa mendefinisikan manajemen keuangan daerah sebagai usaha yang dilakukan manajer, yaitu pemerintah daerah dalam membelanjakan dana yang dimiliki dengan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut, serta untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Baik, demikian saja presentasi dari kelompok kami melalui media online, Pak. Kami meminta koreksi dari Pak. Terima kasih.